maupun yang mengikuti secara online. Ya, untuk mata kuliah kita untuk tata kelola entitas, nah ini kita sudah masuk di pertemuan yang ke-13 ya. Nah, untuk pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai whistleblowing system. Nah, ini salah satu fasilitas ya, kita bisa katakan seperti itu ya, yang nantinya tentu ini adalah salah satu untuk mendukung ya, untuk tercapainya tata kelola perusahaan yang baik. Nah, untuk tujuan pembelajaran di pertemuan yang ke-13 ya. Nah, di sini nantinya ya setelah di akhir pembelajaran ini diharapkan nanti mahasiswa memahami ya untuk definisi dari whistleblowing system atau kita singkat WBS ya. Kemudian yang kedua nanti memahami untuk tujuan dan manfaat dari WBS ini. Kemudian yang ketiga nanti memahami untuk prinsip dari whistleblowing system dan juga memahami keterkaitan untuk whistleblowing system ini dengan tata kelola entitas. Ya. Ya, baik. Sebelum masuk di pembahasan ya, nih saya perlu mengingatkan kembali untuk rekan-rekan mahasiswa, jangan lupa ya nanti di akhir setelah pembelajaran untuk presensi hadir ya. Baik, kita akan bahas dulu ya mengenai pengertian ya dari whistleblowing system atau disebut dengan WBS. Nah, ini adalah mekanisme ya yang nanti disediakan oleh perusahaan atau organisasi yaitu untuk menerima, kemudian menindaklanjuti dan juga menyelesaikan terkait dengan laporan yang berhubungan dengan adanya dugaan pelanggaran, penyimpangan maupun kecurangan ya, atau bisa juga tindakan yang tidak etis yang dilakukan oleh pihak internal maupun eksternal perusahaan. Ya. Nah, ini kita juga mengambil dari referensi dari OECD ya tahun 2011, di mana whistleblowing ini adalah pengungkapan oleh karyawan atau bisa juga nanti dari pihak lain ya yang punya kepentingan ya atau terkait dengan hal-hal yang tidak sesuai ya terhadap tindakan ilegal ataupun tidak etis ataupun tidak benar yang dilakukan dalam organisasi kepada pihak yang memiliki kewenangan yaitu untuk mengambil tindakan perbaikan. Ya. Nah, jadi salah satu upaya untuk bisa menciptakan tata kelola yang baik. Nah, ini salah satunya adalah di mana perusahaan tentunya harus menjalankan usahanya dengan mematuhi ya norma atau etika. Nah, untuk etika komunikasi atau bisnis ya itu juga sudah kita bahas sebelumnya. Ya, oke. Nah, tujuan dari whistleblowing system ini ada beberapa ya. Nah, tujuan yang pertama adalah untuk mencegah dan nanti mendeteksi. Nah, terkait dengan pelanggaran hukum atau nanti etika atau bisa juga nanti kebijakan internal. Nah, sedangkan tujuan yang kedua yaitu untuk melindungi aset perusahaan. Nah, ini tentunya dari praktek atau aktivitas ya kecurangan atau fraud ya. Kemudian tujuan yang ketiga adalah mendorong budaya integritas dan juga ya nanti untuk menimbulkan atau mewujudkan transparansi ya di dalam organisasi. Nah, kemudian tujuan yang keempat adalah memberikan saluran yang aman bagi pelapor atau disilakan dengan whistleblower-nya. Nah, ini tanpa merasa takut nantinya akan ada tindakan balasan atau retaliasi. Kemudian tujuan yang kelima adalah untuk mendukung dari penerapan GCG itu sendiri. Ya. Nah, ini terkait dengan prinsip ya yang ada di dalam GCG, yaitu adanya transparansi, kemudian akuntabilitas dan
juga fairness. Jadi dalam arti perlakuan adil ya, kewajaran atau perlakuan adil. Nah ini tentunya apabila ada pelanggaran, artinya siapapun nanti yang melakukan ya, ini tentunya diharapkan dari pihak perusahaan itu dapat mengambil tindakan yang tegas. Nah, sekarang kita lihat untuk prinsip, prinsip-prinsip di dalam whistleblowing system. Nah, tentunya di sini untuk mewujudkan atau nanti menciptakan sistem whistleblowing ini sendiri ya. Jadi ada beberapa di sini yang harus dipenuhi. Yang pertama tentunya adalah kerahasiaan, ya. Jadi di sini untuk identitas dari pelapor ya atau whistleblower. Nah, ini benar-benar harus dilindungi. Jadi artinya nanti dari pihak perusahaan pun juga tidak akan mengetahui ya siapa yang melaporkan gitu ya. Jadi istilahnya yang melaporkan pun bisa tidak perlu menunjukkan identitasnya. Kemudian yang kedua adalah anonimitas, ya. Nah, jadi di sini untuk whistleblower ini dapat melaporkan tanpa harus mengungkapkan identitas. Mungkin sering kalau kita melihat di media ya. Nah, media itu banyak juga kan yang sering memberikan opini atau pendapat ya yang kadang-kadang kan tidak tahu ya siap dari mana sumbernya kan itu ya. Nah, tetapi selama untuk informasi itu memang fakta atau benar ya, maka dapat digunakan sebagai acuan. Tetapi jika nanti hanya dalam sifat isu saja ya, jadi tidak benar. Nah, ini justru nanti juga akan memberikan ketidakyakinan nanti dari pihak lain dengan perusahaan. Kemudian yang ketiga adalah non-retaliasi, yaitu tidak boleh ada tindakan balasan terhadap pelapor. Nah, tentu di sini dari pihak pelapor pun juga harus yakin ya bahwa yang dilaporkan adalah benar-benar tindakan yang tidak sesuai atau tidak memenuhi ya dengan norma yang ada ya atau dalam kebijakan perusahaan. Jadi ada alasan kuatnya ya sehingga di sini nanti dari pihak pelapor ini nanti tidak akan ada balasan, artinya tidak ada suatu hal yang nanti merugikan dari pihak pelapor. Kemudian yang keempat adalah aksesibilitas, di mana sistem nanti mudah untuk diakses ya. Jadi nanti dapat melaporkan dalam misalkan melalui hotline atau bisa nanti melalui email atau aplikasi yang disediakan oleh perusahaan ataupun website. Kemudian yang kelima adalah objektivitas. Untuk laporan nantinya diproses secara independen dan adil. Jadi bukan nanti melihat pada masalah yang atau siapa yang melaporkan ya. Tetapi selama pelanggaran atau permasalahan yang dilaporkan itu memang jelas ya akan menjadi satu hal yang merugikan perusahaan. Nah, ini tentu harus segera ditindaklanjutkan. Nah, ini beberapa prinsip yang nanti harus dipenuhi dia terkait dengan whistleblowing system. Nah, untuk mekanisme secara umum di dalam whistleblowing system di sini ya ini untuk prosedurnya ya. Yang pertama adalah pelaporan dulu. Jadi di sini nanti dari whistleblower nanti akan menyampaikan untuk laporan ya melalui kanal yang resmi. Ya. Nah, ini tadi ya, jadi bisa menggunakan website atau hotline atau email atau ada mungkin kotak saran yang disediakan perusahaan. Kemudian setelah pelaporan ya dari pihak perusahaan ya nanti akan melakukan penerimaan ya dan juga melakukan verifikasi dulu. Jadi nanti dari tim whistleblowing system atau dari unit kepatuhan ya dari perusahaan nanti akan menverifikasi kebenaran untuk laporan yang masuk. Nah, setelah adanya verifikasi atau laporan masuk ini ya, kemudian dilakukan investigasi. Jadi menelusuri ya, apakah laporan ini benar-benar valid, ya, maka akan dilakukan investigasi secara internal oleh tim independen. Jadi artinya
tim ini tentunya tidak ada keterkaitan ya dengan pelapor ya, atau bisa juga nanti tidak ada keterlibatan dengan perusahaan. Jadi tidak berpihak dengan perusahaan juga. Jadi benar-benar tim ini harus yang netral ya. Kemudian setelah investigasi akan dilanjutkan dengan tindak lanjut. Nah, dari hasil investigasi di sini nanti akan disampaikan nanti ke pihak manajemen. Nah, di sini nanti bisa juga nanti ke Dewan Komisaris ya untuk mendapatkan persetujuan ya untuk menindaklanjuti terhadap laporan yang ada. Nah, setelah itu perlindungan untuk pelapor. Nah, jadi di sini nanti dari perusahaan ini tentu harus menjamin ya bahwa whistleblower atau pelapor tidak akan mendapatkan sanksi ataupun diskriminasi. Ya, apalagi jika nanti yang pelapor ini ada dari internal ya atau dari karyawan misalkan. Nah, ini tentunya benar-benar harus dilindungi ya. Nah, manfaat dengan kita menyediakan ya untuk whistleblowing system ini ya. Nah, tentu manfaat yang pertama yaitu untuk mengurangi terhadap resiko untuk kecurangan atau fraud dan juga korupsi di dalam organisasi. Nah, manfaat yang kedua tentunya nanti akan lebih meningkatkan ya untuk kepercayaan dan juga reputasi. Jadi reputasi dari perusahaan akan meningkat. Nah, ini tentunya juga akan lebih meningkatkan kepercayaan atau keyakinan dari pihak lain ya, terutama dari pihak yang punya kepentingan ya dengan perusahaan ya, stakeholder ya. Ini menjadi lebih bertambah ya. Jadi ada nilai tambah ya terhadap pihak lain. Ya, kemudian yang ketiga adalah untuk memperkuat untuk penerapan dari perusahaannya dalam menciptakan tata kelola yang baik. Dan yang keempat adalah menjadi alat kontrol ya secara internal yang efektif. Jadi selain kita juga sudah punya pengendalian internal ya. Nah, di secara dalam aktivitas kita juga sudah menciptakan untuk sistem pengendalian internal. Nah, ini tentunya juga dengan ada whistleblowing ini maka akan lebih baik lagi untuk kinerja yang ada pada perusahaan. Baik, kita lanjut berikutnya. Ini adalah contoh untuk penerapan atau implementasi ya. Ini beberapa whistleblowing system yang dibuat ya, yang ada di Indonesia. Nah, contohnya di sini yang pertama KPK ya. Nah, jadi KPK Republik Indonesia ya. Nah, ini memiliki aplikasi untuk WBS online KPK. Nah, di fungsinya nanti adalah untuk melaporkan ya. Jadi untuk menyediakan untuk laporan kaitan dengan gratifikasi dan juga korupsi. Nah, maka kan sering ya KPK tahu-tahu melakukan sidak pemeriksaan gitu ya. Nah, ini biasanya berdasarkan atas sumber informasi ya yang didapatkan melalui sistem whistleblowing-nya ini. Tetapi tentunya juga tidak gegabah ya, tidak langsung ya. Jadi harus benar-benar ditelaah dulu untuk informasi yang didapatkan atau laporan yang masuk. Contoh yang kedua di PT Telkom Indonesia. Nah, ini juga menyediakan ada whistleblowing system, yaitu dengan menyediakan kanal online dan telepon. Nah, ini biasanya katanya kalau ada misalkan petugas dari Telkom yang misalkan melakukan perbaikan tetapi meminta bayaran. Contoh, nah ini biasanya kan nanti dari pihak Telkom itu telepon kita biasanya gitu ya. Jadi bahwa dari Telkom tidak meminta untuk tambahan biaya ya kalau ada perbaikan yang dilakukan. Kemudian yang ketiga dari bank BUMN, contohnya seperti ada Bank Mandiri ya, BRI ataupun BNI. Nah, di sini menerapkan untuk WBS untuk laporan terkait dengan pelanggaran etika dan juga fraud karyawan. Jadi mungkin kalau ada pelayanan karyawan yang kurang baik ya, yang nasabah merasa dibuat terlambat ya untuk pengaduannya dan sebagainya. Nah, ini bisa ya nanti langsung dari pihak bank bersangkutan itu melakukan penyelesaian.
Nah, ini tentunya dengan jaminan perlindungan dari pihak pelapornya juga. Oke. Nah, keterkaitan untuk WPS-nya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana whistleblowing system ini menjadi salah satu kaitan ya dengan tata kelola entitas. Nah, ini kita coba kaitkan ya dengan prinsip yang ada di dalam tata kelola entitas. Di dalam prinsip yang pertama untuk transparansi. Nah, WPS ini menyediakan mekanisme untuk pelaporan yang jelas, terbuka, dan juga terdokumentasi. Dan perusahaan menunjukkan keterbukaan dalam menampung laporan pelanggaran seperti kecurangan, korupsi, penyalahgunaan wewenang. Ya. Nah, sehingga keterkaitannya untuk WPS ya dengan prinsip tata kelola yang pertama atau transparansi adalah meningkatkan kepercayaan stakeholder ya bahwa perusahaan berupaya ya untuk transparan di dalam mengelola permasalahan internal. Nah, jadi ini menunjukkan bagaimana perusahaan berusaha untuk menjalankan praktik secara sehat ya. Nah, ini salah satu dengan mewujudkan ya dari segi transparansi. Kemudian yang kedua, keterkaitannya dengan prinsip akuntabilitas. Bahwa setiap laporan di dalam whistleblowing system ini harus ditindaklanjuti dengan proses investigasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Dan manajemen wajib untuk melaporkan hasil tindak lanjut yaitu kepada Dewan Komisaris ataupun nanti melalui komite audit. Nah, sehingga kaitannya WPS dengan akuntabilitas, nah ini menjamin ya bahwa tidak ada laporan yang akan diabaikan. Dan ini juga menjadi salah satu upaya ya untuk meningkatkan dari segi tanggung jawab manajemen. Jadi jika ada permasalahan itu langsung ya itu ditangani. Nah, kemudian keterkaitan dengan prinsip yang ketiga ya untuk responsibilitasnya bahwa implementasi untuk WPS nanti akan menunjukkan ya komitmen perusahaan untuk taat hukum dan etika. Kemudian perusahaan itu akan bertanggung jawab untuk melindungi stakeholder agar tidak mendapat ya retaliasi ya atau balasan ya. Nah, maka keterkaitannya ya membuktikan bahwa perusahaan bertindak sesuai aturan norma ya dan juga tanggung jawab sosial. Artinya di sini kepedulian ya, kepedulian. Jadi artinya tidak melihat pada siapa yang melaporkan. Kemudian keterkaitan yang dengan prinsip yang keempat untuk independensi. Ya, untuk pengelolaan WPS ini biasanya nanti dilakukan oleh komite independen ya. Jadi komite yang benar-benar harus netral ya, tidak ada keterpihakan dengan siapapun ya. Nah, dengan independensi ini tentu saja ya nanti akan mencegah intervensi ya dan juga dari pihak yang melaporkan ya, melaporkan yang dilaporkan. Nah, ini tentunya masing-masing mendapat hak yang sama. Maka keterkaitannya ini akan menjaga dari segi objektivitas ya dari proses investigasi dan juga menghindari konflik kepentingan. Nah, berikutnya kita akan lihat untuk keterkaitan dengan prinsip yang kelima yaitu fairness ya atau kewajaran dan juga kesetaraan ya atau keadilan. Nah, di sini WPS akan menjamin untuk semua karyawan atau stakeholder memiliki hak yang sama untuk melapor. Artinya siapapun itu memiliki hak yang sama apabila melihat ada ketidaksesuaian atau adanya pelanggaran ya terkait dengan etika ataupun apapun ya yang dilihat tidak sesuai dengan norma yang ada. Nah, untuk perlindungan tentunya akan diberikan ya bagi whistleblower tanpa diskriminasi. Ya, serta terlapor nanti tetap untuk mendapatkan hak ya untuk pembelaan atau perlindungan ya. Maka keterkaitannya ini tentunya menciptakan bahwa rasa keadilan dan kepercayaan itu benar-benar ada di dalam organisasi. Jadi tidak ada yang
keterkaitan dengan internal, kemudian itu yang dapat dilindungi tidak ya. Jadi punya posisi yang sama ya untuk semua yang melaporkan. Nah, jadi di sini kita lihat untuk keterkaitan secara keseluruhan ya, kalau dengan prinsip GCG, bahwa whistleblowing system ini adalah salah satu instrumen penting di dalam implementasi good corporate governance, di mana mendukung ya transparansi, yaitu dengan membuka kanal pelaporan, kemudian memperkuat ya akuntabilitas karena laporan itu ditindaklanjuti, dan menunjukkan responsibilitas yaitu melalui kepatuhan hukum dan menjaga independensi di dalam pengelolaan konflik serta menjamin fairness bagi pelapor dan juga terlapor. Maka di sini bisa kita lihat ya bahwa WPS itu tidak hanya mencegah kecurangan ya atau fraud ya, tetapi juga menjadi alat kontrol internal untuk memastikan bahwa perusahaan ini benar-benar kita bisa jalankan sesuai dengan prinsip yang ada di dalam tata kelola entitas. Jadi semuanya terpenuhi ya dari segi independensinya, transparansinya, akuntabilitasnya, responsibilitasnya ya. Nah ini semua terpenuhi. Nah bagaimana membangun whistleblowing system? Nah ini ada beberapa caranya nanti yang kita bisa lakukan. Yang pertama tentu kita harus memiliki landasan kebijakan dan juga regulasi dulu. Ya. Nah, ini tentu kita perlu menyusun ya kebijakan yang resmi untuk WPS yang nantinya dipakai ya sebagai acuan. Ya, contohnya di sini kita menentukan ya untuk ruang lingkup, kemudian kelompok atau dan juga perlindungan bagi pelapor. Artinya di sini dari sisi pelapor itu akan paham ya tata caranya. Jadi nggak langsung lapor gitu, tidak maksudnya gitu. Ya. Kemudian untuk kebijakan yang dibuat ya nanti dipastikan itu sesuai dengan aturan hukum ya dan juga standar dalam tata kelola entitas. Kemudian yang kedua yaitu untuk saluran pelaporan ini tentunya yang aman tetapi beragam. Artinya kita tidak hanya menggunakan satu saluran ya, seperti tadi ya, jadi bisa gunakan bisa website, bisa nanti hotline, ya bisa juga nanti kita menggunakan email. Nah, maka di sini perlu kita menyediakan ya beberapa media untuk pelaporannya. Misalnya kita menggunakan portal atau aplikasi online khusus untuk BPS, atau email resmi WPS, atau nanti kita bisa menggunakan telepon ya, hotline untuk telepon rahasia, ataupun kotak pengaduan fisik. Ini untuk perusahaan yang mungkin belum menggunakan teknologi ya, belum menggunakan digital. Nah, dipastikan ya, pastikan salurannya yang kita buat ya, ini harus mudah diakses, aman, dan juga menjamin kerahasiaan. Kemudian yang ketiga adalah untuk perlindungan whistleblower-nya. Nah, berikan jaminan ya, memberikan jaminan anonimitas dan juga perlindungan hukum ya bagi pelapor. Kemudian melarang segala bentuk retaliasi ya, artinya dari segi intimidasi, pemecatan ataupun diskriminasi. Dan yang ketiga adalah menyediakan prosedur untuk pengamanan termasuk nanti mekanisme banding apabila nanti ternyata dari pihak pelapor ya mengalami tekanan. Dan proses yang keempat adalah untuk mekanisme pengelolaan laporannya. Nah ini tentu nanti yang pertama tentu ya bentuk ya kita perlu membentuk ada unit khusus ya untuk WPS. Nah ini untuk unit khusus ini harus yang independen ya, artinya benar-benar yang harus netral, dapat melihat segala sesuatu ya dalam posisi objektif ya. Nah, prosesnya nanti untuk pengelolaan laporan ini mencakup penerimaan laporan, kemudian verifikasi awal ya, kemudian investigasi, pelaporan hasil investigasi, kemudian tindak lanjut dan sanksi. Nah, ini untuk mekanisme nanti untuk pengelolaan ya, untuk laporan dari whistleblowing.
Kemudian yang kelima adalah untuk akuntabilitas dan transparansi. Jadi nanti untuk setiap laporan ini harus terdokumentasi dengan baik. Jadi baik secara nanti kalau email itu ada tertulisnya ya. Tapi kalau hotline kan berarti percakapan itu harus direkam kan itu ya. Nah kita sering ya kalau ada terima hotline model gitu, itu biasa nanti kalau kita ada aduan, kita diminta untuk hasil percakapan itu akan direkam. Ya. Nah, hasil investigasi dan tidak lanjut nanti perlu disampaikan ya. Nah, ini tentunya tanpa mengungkap ya untuk identitas dari pelapor ya. Nah, ini tentunya dengan merahasiakan dari identitas pelapor ini akan lebih meyakinkan ya atau memberikan kepercayaan dari sisi publik dan juga internal. Dan yang kelima adalah sosialisasi dan juga edukasi. Nah, ini tentu perlu ya kalau kita nanti sudah menciptakan atau membangun whistleblowing ini. Nah, ini tentunya kan harus ada pelatihan ya. Jadi untuk memberikan pemahaman ya kepada karyawan supaya nanti paham bagaimana cara menggunakan WPS-nya. Nah, dan kemudian juga perlu kita melakukan sosialisasi ya untuk WPS ya. Jadi ini sifatnya bukan untuk membuat ketakutan ya, atau istilahnya nanti mengadu domba ya, tapi sebagai sarana untuk menjaga integritas dari perusahaan. Yang ketujuh adalah untuk evaluasi dan perbaikan. Jadi kita perlu melakukan evaluasi secara berkala terkait dengan efektivitas sistem. Artinya karena ini menggunakan teknologi ya, jadi perlu juga terus direview apakah sistem masih berjalan dengan baik, tidak ada saluran komunikasi yang mengalami masalah. Nah, ini jadi perlu harus terus dimonitor. Jadi kalau kita menggunakan teknologi atau komputer ya, jadi kalau ada error kan harus segera dibenahi. Perbaiki saluran, kemudian juga kebijakan ataupun prosedur ya pada saat nanti ditemukan ada kelemahan. Nah, maka dengan WPS yang baik, ada beberapa yang perusahaan ya tentu bisa peroleh. Yang pertama tentu akan mencegah dan juga mendeteksi kecurangan lebih dini ya, lebih awal. Kemudian meningkatkan kepercayaan stakeholder. Dan yang ketiga adalah mendukung ya untuk penerapan dari tata kelola entitas secara nyata. Jadi artinya perusahaan bukan hanya mengatakan memiliki tata kelolanya ya, tetapi benar-benar wujudnya itu ada dan diterapkan. Nah, ini ada contoh kasus ya untuk whistleblowing system ya. Nah, ini sebagai contoh ya, ini kasih gambaran. Seorang karyawan misalnya ya di bagian procurement di sebuah perusahaan manufaktur ya, menemukan bahwa atasannya itu meminta fee tambahan atau kickback ya dari vendor tertentu agar vendor tersebut memenangkan tender pengadaan bahan baku yang ada di perusahaan. Artinya dia bisa menjadi supplier yang menjadi pasokan untuk perusahaan. Nah, tapi dengan memberikan fee ya untuk atasan ya dari pihak internal perusahaan. Nah, maka tindakan dari whistleblower atau karyawan tersebut ya yang mengetahui hal itu ya. Jadi karyawan ini merasa bahwa yang dilakukan atasannya ya itu tidak sesuai dengan kode etik perusahaan. Dan ini memungkinkan atau berpotensi merugikan keuangan perusahaan. Maka yang dilakukan tidak langsung melaporkan ya, dia harus mengumpulkan dulu ya bukti misalkan berupa email dan juga percakapan. Kemudian melaporkan kejadian tersebut melalui whistleblowing system yang ada di perusahaan yang tersedia, misalkan perusahaan itu memiliki ada portal online WPS ya, atau perusahaan juga menyediakan ada email ataupun hotline telepon rahasia. Jadi ada biasanya kan kadang ada nomor khusus ya buat agen itu. Nah, maka proses penanganannya di sini tahapannya berarti nanti yang pertama dari pihak unit WPS ya, nanti akan menerima laporan dan tentunya akan menjamin kerahasiaan dari identitas pelapor.
Kemudian dari laporan yang masuk akan diverifikasi dan diteruskan ke komite audit atau tim investigasi independen. Setelah itu dari tim akan melakukan investigasi, yaitu dengan memanggil pihak terkait, kemudian memeriksa dokumen kontrak, serta menelusuri untuk transaksi keuangan. Nah, hasil investigasi menunjukkan bahwa atasan procurement ini terbukti melakukan pelanggaran. Ya. Nah, sehingga di sini tindak lanjut yang dilakukan adalah atasan procurement ini dikenakan ya sanksi disiplin hingga pemutusan hubungan kerja. Nah, setelah kejadian ini ya, maka perusahaan memperbaiki ya mekanisme untuk tender ya, agar lebih transparan ya, dan dari pihak pelapor atau whistleblower ini akan dilindungi dari segala bentuk intimidasi atau tindakan balasan dari pihak yang dilaporkan. Nah, jadi kita pengen lihat ya. Maka keterkaitannya ya untuk kasus whistleblowing system ini ya, dilihat dari segi transparansi ya, semua proses untuk pengadaan ini akhirnya nanti menjadi lebih terbuka, jadi tidak lagi dibahas secara tertutup. Jadi kalau ada tender katanya dengan bahan baku yang diinginkan perusahaan itu akan dilakukan secara terbuka. Jadi hanya tender terbuka ya, atau lelang terbuka bisa seperti itu. Kemudian dari segi akuntabilitas, pihak yang salah ini tentunya akan diberikan sanksi. Dan dari sisi responsibilitas perusahaan nanti akan menunjukkan tanggung jawab ya dalam menjaga etika bisnisnya. Dan dari segi independensi, dari tim investigasi ini sudah menjalankan aktifnya dengan baik ya secara objektif tanpa intervensi. Dan dari sisi fairness-nya, semua vendor ini mendapatkan kesempatan yang adil. Nah, jadi ini yang dapat diambil ya hikmahnya dari situ ya dengan adanya menciptakan untuk whistleblowing system ini. Ya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan ya untuk bahasan kita terkait bagaimana kita menciptakan atau membuat ya menggunakan whistleblowing system ini sebagai salah satu alat ya yang nanti bisa kita pakai untuk mendukung terciptanya tata kelola entitas kita yang lebih baik lagi. Ya, baik demikian untuk Bapak Ibu dosen untuk pembahasan yang saya berikan di pertemuan yang ke-13 untuk tata kelola entitas. Semoga bermanfaat ya untuk rekan-rekan mahasiswa. Dan tetap semangat dan sukses buat kita semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan ya atau keliruan.